Halo YouTube, perkenalkan nama gua Sahlan. Di channel ini gua akan bantu channel lu cepat dimonetisasi berdasarkan pengalaman gua ngelola akun yang ini dan yang ini. Buat kalian yang masih bingung mau bikin YouTube tentang apa, kontennya gimana, pahami video kali ini. Gua akan bahas 6 persiapan sebelum jadi YouTuber. Oke men, langsung aja kita ke pembahasan kali ini. Sebelum bikin YouTube, kalian harus ada persiapan dong. Persiapan yang pertama adalah pahami potensi yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Bakat kalian apa, hobi kalian apa, lingkungan kalian gimana, usaha kalian apa, itu pahami. Nah, dari semua potensi yang ada di dalam diri kalian, itu bisa dijadikan konten dan bisa kalian share ke orang-orang dan dijadikan dalam bentuk video. Itu yang akhirnya namanya jadi YouTuber. Jadi misalnya hobi kalian miara ikan cupang. Nah, kalian bisa bikin video tentang ikan cupang. Ikan cupang gimana jenisnya, pakai apa aja biar perawatannya, makanannya gimana. Atau kalian yang jadi dokter, pengacara bisa sharing tentang profesi kalian. Misalnya yang kayak dokter, kesehatan gimana. Intinya kalian bisa banget share tentang apa yang ada di dalam potensi diri kalian masing-masing. Misalnya kalian tinggal di perdesaan. Nah, kalian bisa tuh share gimana cara menanam cabai di pot. Itu kan sangat berguna untuk orang-orang di perkotaan yang hobinya bercocok tanam. Atau potensi diri kalian misalnya lucu, bisa menghibur. Nah, itu bagus. Berarti kalian masuk ke konten yang menghibur. Nah, bisa dikombinasikan tentang misal konten edukasi, tapi yang menghibur itu menarik. Persiapan yang kedua adalah tujuan kalian bikin YouTube itu untuk apa. Kalau semata-mata nyontok AdSense, aduh rugi banget. Nanti takutnya AdSense yang kalian ekspektasikan tidak sesuai dengan realita dan kenyataan. Yang akhirnya harusnya konten kalian naik, kalian berhenti. Kan sayang. Kalian harus punya tujuan lain. Tujuan AdSense gak apa-apa. Misal tujuan lain apa? Ingin membangun brand. Misalnya kayak gue bikin bahas tentang YouTube, gue pengen bikin toko. Nah, jadi pemasukannya nggak cuma dari AdSense, tapi juga dari toko. Kalau kalian sering nonton gue channel sebelah, nah gue kan jualan. Jadi gue harus memanfaatkan segala kemungkinan untuk jualan. Tapi yang penting nggak jualan kelas. Itu kan ya gimana ya. Di YouTube udah banyak yang gratis, masa lu jualan kelas. Lu jadi bikin konten semata-mata hanya untuk bikin kelas. Ya janganlah. Misalnya kalian bikin konten tentang masak. Nah, kalian gak harus fokus ke AdSense, tapi kalian bisa jualan masakan kalian. Tapi awalnya bikin konten dulu, gak apa-apa. Terus misalnya kalian punya usaha burung murai, misal kayak gue bikin video tentang burung murai. Atau kalian peternak sapi, bikin konten tentang gimana cara ternak sapi. Selain kalian dapat AdSense, bisnis kalian juga semakin besar. Bukan seperti itu kan? Bener kan manfaatnya? Selain dari AdSense ada dong. Dan kalau udah terkenal mah uang juga ikut gitu. Persiapan yang ketiga adalah jenis konten apa yang ingin kalian buat. Berdasarkan data dari Comscore, sebanyak 80% penonton Indonesia minatnya meningkat terhadap konten-konten edukasi. Jadi kalian bisa bikin konten-konten edukasi. Mau tanpa muka atau pakai muka atau gaya ngobrol seperti ini disesuaikan dengan kemampuan kalian. Yang penting kalian bisa sharing ke penonton kalian. Dan untuk konten-konten edukasi ada beberapa konten yang membutuhkan pembuktian dulu baru diterima oleh orang-orang. Misalnya kayak konten gue yang ini tentang jualan, kalian harus bisa membuktikan kalau kalian benar-benar bisa jualan. Jadi seperti itu. Misalnya kayak konten bahas YouTube kayak gini, kalian harus bisa membuktikan kalau kalian udah bisa bikin YouTube, udah bisa dimonet. Jadi orang akan care dan peduli gitu. Oh iya nih benar dia udah ngelakuin. Dan ada konten-konten edukasi yang gak butuh pembuktian. Misalnya kayak masak, cara bikin bangku. Persiapan yang keempat adalah pahami persaingan. Cara tahu persaingan seketat apa, kalian bisa cari di pencarian YouTube. Misalnya kalian pengen bikin video pertama judulnya apa, tinggal di copy paste aja di pencarian YouTube.
dilihat berapa banyak nih orang yang udah nonton kayak gini, apa persaingannya seketat apa, itu bisa kalian cek. Atau kalian mau tahu sebesar apa sih volume konten yang pengen gue buat, pakai Google Trend. Dan lebih lengkapnya nanti prakteknya seperti apa di next video ya. Terus persiapan yang kelima adalah pikirkan nilai tambah apa yang membedakan kalian dengan pesaing-pesaing kalian. Ini sangat penting. Masalah jualan juga butuh nilai pembeda, karena dengan kita beda orang akan jadi interest gitu, jadi tertarik pas pertama kali lihat. Misalnya kayak bikin video tentang bahas YouTube gini, persaingannya banyak banget, udah pada hebat-hebat pakai algoritma, maka gua butuh pembeda. Misalnya kayak gua pengen pakai boneka nanti, nah itu kan jadi pembeda. Jadi seperti itu, kalian harus kasih yang namanya nilai tambah yang disesuaikan dengan kemampuan, dan cara mencarinya nanti ya di next video akan gua kasih tahu. Persiapan yang kelima adalah pahami masalah produksi. Produksi di sini nggak harus kamera bagus, peralatan bagus, pakai HP juga bisa ya. Yang gua maksud adalah semampu apa dan sekuat apa kalian membuat konten dalam ya misalnya 3 bulan. Nah, kalau gue boleh saran, sebelum jadi YouTuber, sebelum mau terjun ke konten kayak gini, konten kreator, kalian harus tentukan minimal 30 judul video yang ingin kalian buat. Dari situ kalian dapat gambaran. Terus dari setiap video kalian butuh budget berapa, itu pun harus kalian pikirkan masing-masing. Terus ya kayak gitulah harus kalian pikirkan. Kenapa itu penting? Biar nggak di tengah jalan berhenti. Kalau kalian tahu biaya produksi berapa, terus bikin kontennya gimana, judulnya berapa banyak, jadi kalian jelas visi kalian panjang, nggak cuma 1 bulan, tapi kalian terus pikirin 6 bulan. Judulnya gini, 1 bulan pertama seperti ini, 1 bulan kedua seperti ini, bulan ketiga seperti ini, seperti itu. Jadi jelas kalian mau bikin konten-konten apa aja dan terstruktur gitu langkah-langkahnya. Misalnya kayak gue di awal-awal gue mau kasih pembahasan umum dulu, baru di bulan kedua detail-detail nih step-stepnya seperti itu. Gua harap video ini bisa membantu kalian yang masih bingung gimana nih, bingung mau bikin konten apa, mau jadi YouTube tentang apa. Nah, gua harap di resolusi 2021 jadi YouTuber dimasukkan di resolusi lo, karena banyak manfaatnya lo.